konflik Palestina dan Israel ini memang tidak akan pernah berhenti hingga pada waktunya. Karena ini bukan hanya tentang sejarah, melainkan keyakinan. Namun jika Yahudi mengklaim tanah Palestina sesuai dengan sejarah, ini ada banyak kejanggalan. Kita akan tarik ulur waktu ke masa lalu. Jauh sebelum Theodor Herzl mengemis minta tanah Palestina ke Sultan Abdul Hamid. Jauh sebelum Yahudi di bumi hanguskan oleh Titus dari Romawi, atau bahkan lebih jauh lagi. Kita akan tarik ulur ke masa Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul setelah Nuh alaihissalam. Disebut sebagai bapaknya para nabi, dikarenakan anak keturunannya banyak yang diberikan tugas risalah kenabian. Ibrahim sendiri memiliki 4 orang istri. Di antaranya ialah Sayyidah Sarah binti Am al-Khalil, Hajar al-Qibtiyah al-Muriyah, Konturoh binti Yaqatan, dan Hajun binti al-Amin. Dari jalur Sarah, melahirkan seorang anak bernama Ishak, yang kelak akan Allah angkat menjadi seorang nabi. Kemudian dari Ishak melahirkan 2 orang anak kembar, yakni Isyu dan kedua Yakub. Kemudian Yakub memiliki 4 orang istri. Di antaranya adalah Laya, Rahil, Zulfa, dan Balha. Israel. Begitu gelar yang diberikan bagi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang berarti hamba atau kekasih Tuhan. Ia memiliki 12 anak laki-laki, yang kelak semua keturunannya ini disebut di dalam Al-Quran dengan nama Bani Israel. Dari Al-Quran, kita memahami bahwa kisah Yusuf dimulai ketika saudaranya yang mendengki berkonspirasi menyingkirkan Yusuf dari keluarga mereka, yang berakhir dijualnya Yusuf sebagai budak. Lalu setelah serentetan fitnah dan ujian, Yusuf menjadi bendahara yang dipercaya oleh Fir'aun mengatasi paceklik yang melanda. Singkat cerita, Yusuf lalu memaafkan saudaranya, mengundang ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Bani Israel pun beranak pinak di Mesir, membawa milah Ibrahim, hidup dan beraktivitas di Mesir sampai Yusuf wafat. Selepas itu, Fir'aun yang tak suka dengan tauhid yang dipegang oleh Bani Israel mulai menzolimi mereka, menjadikan mereka budak, sebab bertentangan dengan keyakinan Mesir yang saat itu memuja dewa dan dewi. Tampillah Musa, anak lelaki yang lolos dari perintah pembunuhan anak-anak lelaki Bani Israel, yang justru dibesarkan di dalam keluarga kerajaan Fir'aun. Ia menerima wahyu, lalu memimpin Bani Israel menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah di Ardul Muqaddas. Musa lalu memimpin Bani Israel dengan beragam mukjizat, mulai dari tangan yang bercahaya hingga terbelahnya lautan. Namun tetap saja Bani Israel ada yang mengkhianati Musa. Seperti yang kita ketahui, bahwa Bani Israel yang sudah lama berinteraksi dengan kebudayaan syirik di Mesir, dan itu mempengaruhi mereka, maka muncullah sifat-sifat yang tak pernah ada sebelumnya, yakni serakah dan pengecut. Musa menunjukkan mukjizat yang banyak, tapi tak menghalangi mereka mengolok-olok Musa saat tentara Fir'aun di belakang mereka dan laut di depan mereka. Bahkan membuat sesembahan patung sapi untuk disembah saat Musa pergi menerima perintah Allah. They have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it, and have said, "These are your earned." And he threw the tablets out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. He said to Aaron, "What did these people do to you, that you led them into such great sin?" Walau Bani Israel ini adalah kaum pembangkang, Musa tetap membimbing mereka,
sampai di hadapan mereka tanah terjanji. Mereka diminta oleh Allah untuk memasuki tanah tersebut, namun mereka menolak, sebab takut akan penduduk yang mendiami tanah itu, yang mereka sebut gagah perkasa. Lebih kurang ajar lagi, mereka mengatakan pada Musa untuk berperang berdua saja bersama dengan Tuhan. Sedang mereka menunggu sambil duduk-duduk saja. Bila sudah selesai, mereka baru mau memasukinya. Maka Al-Quran menyampaikan sebab tingkah mereka itu, Allah mengharamkan negeri itu, tanah suci yang sudah dijanjikan itu bagi mereka selama 40 tahun. Mereka tak mampu memasuki tanah itu, melainkan hanya berputar-putar seperti orang tersesat. Dalam masa itu, berkali-kali Al-Quran menceritakan tentang sikap buruk kaum Musa itu, yakni tidak puas dengan pemberian Allah, meragukan Allah, hingga melihat dengan mata sendiri, dan lain sebagainya. Wafatlah Harun dan Musa, dan kepemimpinan akan Bani Israel ini diberikan pada Nabi Yusha bin Nun, yang kemudian memimpin Bani Israel, memenangkan peperangan, dan masuk ke Ardul Muqaddas, kemudian membagi wilayah itu menjadi 12 bagian, sesuai dengan jumlah anak-anak Bani Israel. Tiap-tiap wilayah ditunjukkan seorang hakim, dan Nabi Yusha sendiri menjadi hakim kepala di antara mereka. Masa ini kemudian terus berlanjut dengan diwarnai pertikaian di antara mereka. Nabi Yusha wafat dan digantikan oleh nabi yang lain. Dan di masa-masa ini, Bani Israel yang berinteraksi dengan penduduk setempat mulai diwarnai dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi Yusha, mulai memiliki sifat yang jelek, menyelisihi bahkan membunuh para nabi, hingga tiba masa Nabi Samuel, hakim kepala terakhir. Di masa inilah, Bani Israel meminta agar mereka tidak hanya dipimpin oleh nabi, tapi juga memiliki atau mempunyai seorang raja, sebagaimana kerajaan yang mereka jumpai memiliki seorang raja, agar mereka lebih semangat berperang di jalan Allah. Maka diangkatlah Tolut menjadi raja Bani Israel. Namun mereka pun kembali mengolok-oloknya dengan kata-kata miskin, mereka lebih berhak dan sebagainya, dan tidak pula mereka berperang sebagaimana janjinya, kecuali hanya segelintir saja. Zaman para hakim berganti menjadi zaman para raja Bani Israel, hingga masa Daud yang menjabat nabi sekaligus raja bagi Bani Israel. Nabi Daud memiliki keturunan yaitu Nabi Sulaiman. Inilah masa kejayaan Bani Israel, di mana Sulaiman membangun haikal atau kuil suci tempat menyembah Allah di Baitul Maqdis. Sepeninggal Nabi Sulaiman, kerajaan terpecah menjadi dua. Yeroboam yang merupakan jenderal Bani Israel tidak menerima kepemimpinan Rehobom yang merupakan keturunan Nabi Sulaiman. Dari sini muncul kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem yang dipimpin oleh Rehobom, dan kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria yang dipimpin oleh Yeroboam. Kerajaan Yehuda di bagian selatan didukung oleh Bani Yehuda dan Bani Bunyamin, sementara ke-10 Bani lainnya mendukung kerajaan Israel di bagian utara. Perang saudara berkelanjutan pun terjadi, dan situasi ini dimanfaatkan kerajaan Assyria yang akhirnya menaklukkan kerajaan Israel di bagian utara pada tahun 722 sebelum Masehi, lalu mengusir banyak penduduknya, menamatkan kerajaan Israel dari dunia, lalu mengepung Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Sebelum sempat menguasai kerajaan Yehuda, kerajaan Assyria dikalahkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar II, menaklukkan kerajaan Yehuda pada tahun 597 sebelum Masehi. Haikal Sulaiman dihancurkan oleh pasukan Babilonia setahun selepasnya pada 596 Masehi. Penduduk-penduduknya dibawa sebagai tawanan ke Babilonia, sisanya ke Mesir dan wilayah sekitarnya. Bani Israel banyak yang hidup di kota Babilonia sebagai tawanan, namun mereka tetap menjalankan tradisi keagamaan yang mereka anggap sebagai orang-orang kerajaan Yehuda yang mulai dikenal dengan kepercayaan Yahudi. Pada 539 sebelum Masehi, kerajaan Persia menyerbu Babilonia. Raja mereka, Sirus Agung, tidak hanya mengirim pulang tawanan Yahudi, tetapi juga mengembalikan Yerusalem pada mereka dan memerintahkan mereka untuk kembali membangun Haikal Sulaiman. Pembangunan ini pun
diselesaikan pada tahun 516 sebelum Masehi di masa pemerintahan Darius Agung. Demikian Yerusalem tetap menjadi kota ibadah bagi kaum Yahudi, berganti pemerintahan demi pemerintahan sampai Alexander Agung menaklukkan Persia pada 332 sebelum Masehi. Masuklah Yerusalem dan orang-orang Yahudi pada masa penguasaan Imperium Yunani. Posisi kaum Yahudi menguat pada masa kekuasaan Yunani, dan di bawah pemerintahan yang baru, mereka berhasil menguatkan dasar-dasar pemerintahan. Akhirnya kaum Yahudi Ortodoks memberontak pada Antiochos keempat Epiphanes di bawah pimpinan Matatias dan kelima anaknya pada 168 sebelum Masehi. Disusul pendirian kerajaan Hashmonaim pada 152 sebelum Masehi oleh Simon Makabi. Jenderal Romawi Pompei mencatatkan diri untuk turut campur pada kerajaan Yahudi baru ini pada 63 sebelum Masehi. Hingga pengaruh Romawi bisa membuat kerajaan Hashmonaim ini digantikan oleh pemerintahan Romawi pada masa penguasaan Herodes sekitar 4 Masehi. Dalam pendudukan Romawi ini, Yahudi sering menjadi korban kezaliman penguasa Romawi. Pajak yang berlebihan dibalas dengan penyerangan terhadap opsir Romawi, yang dibalas lagi dengan pengerusakan tempat-tempat ibadah kaum Yahudi. Pemberontakan tak terelakkan, yang berakibat pada titah Kaisar Vespasian untuk memerangi dan menumpas pemberontakan di Yerusalem pada 69 Masehi. Pimpinannya adalah anaknya sendiri, Jenderal Titus, yang menghabisi kota Yerusalem pada 70 Masehi, meratakan Haikal Sulaiman yang dibangun kembali pada masa Darius, membakar dan menghancurkannya hingga tak tersisa kecuali sebidang tembok yang sekarang diratapi kaum Yahudi.